Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2, masih dalam sholat sunnah berjamaah. Materinya yaitu sholat kusuf atau gerhana bulan dan sholat kusuf atau gerhana matahari. Nah, yang pertama itu sholat kusuf gerhana bulan. Sholat kusuf adalah sholat yang dilakukan ketika peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, sedangkan waktu pelaksanaannya dimulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Kemudian di sini ada tata cara melaksanakannya. Yang pertama itu berniat harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Niatnya yaitu usolli sunnatal kusufi raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang keempat, i'tidal, kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam kembali ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan sujud, yang kesembilan duduk, yang kesepuluh sujud, yang ke-11 bangkit, dan yang ke-12 pada sujud yang terakhir rakaat kedua diperbanyak istighfar dan tasbih. Nah, yang terakhir itu setelah selesai imam menyampaikan khutbah. Nah, di sini anak-anak ada niat gerhana bulan. Kemudian di sini ada tata cara salat gerhana bulan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya ya. Tolong dibaca. Kemudian kita masuk kepada salat kusuf atau gerhana matahari. Jadi salat kusuf adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika gerhana matahari. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad. Kemudian di sini ada tata cara pelaksanaannya. Yang pertama itu berniat dalam hati, yang kedua takbiratul ihram atau bertakbir sebagaimana salat biasa, yang ketiga itu membaca doa, yang keempat memanjangkan ruku, yang kelima bangkit dari ruku, yang keenam membaca surah Al-Fatihah, yang ketujuh ruku kembali, yang kedelapan bangkit dari ruku, yang kesembilan sujud sebagaimana panjangnya ruku, ke-10 itu bangkit dari sujud, yang ke-11 salam. Setelah selesai salat, imam menyampaikan khutbah kepada jamaah yang berisi anjuran meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT setelah memperbanyak amal soleh. Kemudian di sini ada niat salat gerhana matahari, yaitu niatnya usolli sunnatan li kusufi samsi raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya itu tunggu di part 3 ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi kepada part 3, yaitu masih dalam bab 4. Di sini materinya yang pertama itu ada sholat istisqa atau meminta hujan dan sholat sunnah munfarid, yaitu sholat rawatib. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian sholat istisqa. Jadi sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Kemudian di sini ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian dikerjakan dengan jumlah 2 rakaat. Nah, di sini ada niat sholat istisqa. Niatnya yaitu usolli sunnatan istisqa raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian
masjid. Nah, yang pertama itu adalah sholat rawatib. Jadi sholat rawatib adalah dari kata ratibah, artinya tetap, menyertai, atau terus menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Di sini ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu ditinjau dari segi hukumnya. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yakni sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Yang kedua ditinjau dari segi pelaksanaannya. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu qobliyah, artinya dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua itu ba'diyah, artinya dikerjakan sesudah sholat fardu. Kemudian di sini ada niat sholat rawatib. Contohnya yang pertama yaitu qobliyah, usolli sunnatan qobliyah zuhri rakaataini arba'ah mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Kemudian yang kedua itu ada ba'diyah, usolli sunnatan ba'diyah zuhri rakaatai arba'ah mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian paham. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita akan lanjut kepada part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.